Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama Ibu Ida Hamidah. Insya Allah Ibu akan mendampingi kalian di kelas 11 OTKP di mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Nanti untuk materinya silahkan kalian simak tayangan berikut ini. Mari kita mulai pembahasan mengenai pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan untuk kelas 11 OTKP bersama saya Ibu Ida Hamidah. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai ruang lingkup administrasi keuangan. Untuk kompetensi dasar yang pertama, yaitu mengenai memahami ruang lingkup administrasi keuangan, kemudian melakukan pengelompokan ruang lingkup administrasi keuangan. Ruang lingkup administrasi keuangan. Administrasi keuangan merupakan perpaduan antara administrasi dengan keuangan. Administrasi itu berkaitan dengan proses pengelolaan, sedangkan keuangan berkaitan dengan sumber daya uang yang akan menjadi roda kehidupan usaha, sehingga penggunaan uang harus dikelola secara efektif dan efisien. Ada 3 pola dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, budgeting, yaitu pembuatan anggaran belanja terkait dengan sumber daya dan rencana penggunaan keuangan. Yang kedua ada accounting, yaitu melakukan pembukuan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan yang disertai dengan bukti atau dokumen transaksi. Yang ketiga ada auditing, yaitu pemeriksaan keuangan. Jadi pemeriksaan keuangan ini dapat dilakukan per periode yang sudah ditentukan ataupun bersifat insidental atau mendadak. Fungsi administrasi keuangan. Yang pertama ada fungsi investasi. Fungsi investasi ini merupakan segala kegiatan pengelolaan dana ke dalam aktiva atau aset yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Investasi bisa didapat dari modal organisasi atau dari luar. Yang kedua, fungsi mencari dana. Salah satu fungsi untuk mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi, termasuk sumber daya disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, fungsi pembelanjaan, yaitu semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, baik itu dari dana milik sendiri maupun dana dari luar. Yang keempat, fungsi pembagian laba, yaitu sebuah kegiatan pembuatan dan penentuan aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Fungsi pembagian laba juga dapat dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana. Dalam artian, perusahaan berupaya mengembangkan usaha-usahanya dari dana perusahaan itu sendiri. Petugas administrasi keuangan. Yang pertama ada administrasi kantor atau sekretaris. Dia bertanggung jawab atas kegiatan keuangan antara pemimpin perusahaan dan bank. Kemudian dia juga bertanggung jawab untuk melakukan akuntansi untuk pajak dan sumbangan dana atas nama pimpinan perusahaan. Dan yang ketiga, menangani kas kecil dengan mencatat dan menyediakan dana untuk keperluan rutin dengan nilai kecil. Petugas yang berikutnya adalah manajer keuangan. Tugas dan tanggung jawab dari manajer keuangan yaitu menerima dan melakukan pemeriksaan pada laporan dana kas kecil dan menyetujui aplikasi untuk mengisi dana tunai kas kecil.
Petugas yang ketiga yaitu bendahara atau kasir. Tugas dan tanggung jawab dari seorang bendahara adalah untuk bisa menerima aplikasi kas kecil dan juga laporan akuntansi kas kecil dari administrasi kantor. Selanjutnya diisi dana kas kecil dalam bentuk uang tunai atau cek. Berikutnya manfaat dari administrasi keuangan. Yang pertama, teraturnya penerimaan dan pengeluaran keuangan. Yang kedua, penggunaan dana dapat dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik. Dan yang ketiga, dapat meminimalisir terjadinya kekeliruan dalam membuat laporan keuangan. Pengelolaan administrasi keuangan dilakukan untuk melaksanakan kegiatan tata kelola keuangan dalam perusahaan. Tata kelola keuangan dalam perusahaan itu berperan penting dalam mengelola keuangan di perusahaan. Nah, proses berjalannya pengelolaan itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola keuangan. Berikut prinsip-prinsip dari tata kelola keuangan dalam perusahaan. Yang pertama, prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi ini artinya tidak menyimpang dari jalur yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, berarti tata kelola keuangan itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Dalam menjalankan proses administrasi keuangan ini, kita harus teratur dari waktu ke waktu menurut prinsip-prinsip administrasi keuangan yang berlaku di dalam perusahaan. Nah, apabila kegiatan administrasi keuangan ini tidak konsisten, maka hal ini merupakan suatu tanda bahwa akan ada manipulasi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Kemudian prinsip yang kedua, yaitu prinsip transparansi. Dalam tata kelola keuangan itu harus memiliki sifat yang terbuka. Transparan di dalam kegiatan administrasi keuangan ini artinya terdapat keterbukaan dalam mengelola keuangan di dalam perusahaan. Adapun bentuk keterbukaan ini misalnya adanya pembagian pekerjaan, kemudian menyediakan informasi yang berhubungan dengan rencana dan aktivitas dalam perusahaan, kemudian menyusun laporan keuangan yang baik, lengkap, serta dapat diakses oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan di dalam perusahaan. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas. Proses administrasi keuangan yang akuntabel ini merupakan proses administrasi keuangan dalam perusahaan yang dapat menjelaskan penggunaan keseluruhan dana, peralatan, dan kewenangan yang telah diberikan. Jadi prinsip akuntabilitas ini merupakan prinsip kegiatan keuangan suatu perusahaan dalam mengordinasi keuangan. Yang keempat, prinsip pengelolaan. Prinsip pengelolaan ini merupakan prinsip yang berhubungan dengan tata kelola keuangan perusahaan. Pengelolaan keuangan di dalam perusahaan itu dapat tercermin dari sikap kehati-hatian dalam melakukan perencanaan, kemudian dalam mengidentifikasi risiko-risiko keuangan, dan menyusun langkah-langkah pengendalian yang sesuai dengan perusahaan. Kemudian prinsip yang kelima itu prinsip integritas. Prinsip integritas artinya kegiatan tata kelola keuangan di dalam perusahaan harus dilakukan dengan memegang prinsip kejujuran dan sesuai dengan realitas atau kenyataannya. Adapun proses integritas ini dapat tercermin dari laporan atau catatan yang dibuat. Jadi laporan dan catatan keuangan ini harus disusun secara lengkap dan akurat. Kemudian yang keenam adalah prinsip viabilitas atau kelangsungan hidup. Prinsip viabilitas atau prinsip kelangsungan hidup di dalam perusahaan merupakan suatu bentuk ukuran tingkat keamanan
dan berkelanjutan keuangan di dalam perusahaan. Prinsip yang ketujuh yaitu standar akuntansi. Prinsip standar akuntansi ini merupakan suatu prinsip dalam tata kelola administrasi keuangan yang harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi. Selanjutnya, komponen administrasi keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Kegiatan perencanaan pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam kurun waktu tertentu. Penganggaran keuangan. Penganggaran keuangan berupa pemasukan, pengeluaran, atau kegiatan lain yang telah direncanakan harus dibuatkan anggarannya. Pengelolaan keuangan. Dana yang digunakan sedemikian rupa agar bermanfaat semaksimal mungkin bagi organisasi atau perusahaan. Pencarian keuangan, yaitu usaha untuk memperoleh dana agar semua kegiatan berjalan dengan lancar. Pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan berhubungan dengan pemeriksaan atau audit internal terhadap salah satu bagian keuangan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan ini berhubungan dengan penilaian dan perbaikan sistem ataupun kinerja bagian keuangan dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Penyimpanan keuangan. Penyimpanan keuangan ini adalah usaha untuk mengumpulkan dana dan menyimpannya di tempat yang aman. Demikian pemaparan mengenai ruang lingkup administrasi keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.